warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatannya. Oh ya, ada beberapa sedikit yang akan Ibu sampaikan, yaitu Ibu akan berbagi tips belajar sehat di rumah selama pandemi COVID-19 ini. Karena kita tahu semakin banyak yang terpapar oleh virus COVID-19 ini, dan malah sudah dekat dengan area rumah kita. Ya, tips yang pertama dari Ibu itu adalah bagaimana cara kita tetap semangat dalam belajar. Yang pertama itu niatkan dalam hati kalian, motivasi kalian yang kuat. Apa sih belajar tersebut? Ya, belajar tersebut bukan hanya tentang tulis menulis menjawab soal, bukan seperti itu. Tapi belajar itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh setiap individu yang mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap. Ya, artinya kita akan seperti pengetahuan, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang tidak ngerti tadinya untuk melakukan, misal menjahit, yang tadinya tidak tahu menjahit caranya, sekarang bisa tahu caranya. Itu keterampilan. Dan sikap. Nah, ini yang paling utama, karena dari belajar ini kita akan mendapatkan pengalaman yang begitu berharga ketika kita berada di sekolah, berada di pengawasan dengan guru dan orang tua. Apa? Yaitu sikap kita ketika belajar itu adalah kesabaran, dapat perintah dari seorang guru dan melakukan tugas-tugasnya, ataupun misalkan ketekunan kalian saat mengerjakan tugas, kejujuran, misalkan sedang ulangan kalian tidak mencontek, itu adalah sebuah kejujuran. Dan hal-hal yang seperti itu yang sangat-sangat diperlukan nanti ketika kalian memasuki dunia kerja. Artinya sekarang kalian masih SMP, sebentar lagi akan kelas 9, apalagi ya, nanti akan menjadi siswa SMA sebentar lagi, kurang dari 1 tahun. Nah, itu artinya kalian sudah harus mempersiapkan mental seperti itu, yang tentunya hal tersebut itu kita pelajari dari sekarang. Misal kalian ingin masuk sekolah favorit, maka tunjukkan seperti apa harus belajar di sana tuh. Ya, pasti di sana akan, namanya sekolah favorit, pasti akan belajarnya lebih giat lagi, karena saingannya tentu banyak sekali. Begitu ya. Jadi motivasi yang kuat untuk apa sih? Kalian tuh belajar tuh untuk apa? Yang seperti itu tadi ya. Jadi bekal untuk masa depan kita, bekal untuk masa kerja kita yang paling panjang. Kalau hanya untuk sampai SMA, kuliah itu hanya beberapa tahun. Tapi bekal untuk hari kalian kerja itu sangat lama, sangat lama. Ya, jadi kuatkan dalam hati kalian untuk motivasi belajar kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat seperti ini kalian kondisikan tempat belajar yang nyaman. Seperti apa? Misal areanya, bagi kalian yang suka menyendiri mungkin lebih nyaman di kamar. Ya, di kamar dengan pencahayaan yang bagus, jendela yang dibuka agar sirkulasi udaranya masuk keluar, dan mendengarkan musik yang ringan, mungkin itu bisa membuat kalian lebih semangat, lebih rileks dalam belajar, lebih nyaman. Atau mungkin ada yang suka dengan udara yang segar, inginnya di luar sambil melihat-lihat pemandangan, bisa kalian laksanakan belajarnya itu di teras misalkan. Atau suka yang berisik, nah kalau yang berisik boleh kalian lakukan di ruang
keluarga, ruang TV misalkan sambil nonton TV. Kalau itu tidak membuat kalian buyar fokusnya, nggak apa-apa. Jadi di mana saja yang menurut kalian itu nyaman. Iya, selain itu, selain area yang nyaman, gunakan fasilitas atau sediakan alat-alat kalian belajarnya, dan tentunya internetnya yang stabil. Artinya kalau di terasnya kurang masuk, ya cari yang internet di rumah tuh yang bagus. Ya, artinya di tempat-tempat yang bagus. Karena di ibu juga di teras depan rumah itu internetnya tidak sampai, jadi nggak bisa kalau misalkan harus wifi yang di luar rumah, jadi tetap harus di dalam rumah. Dan siapkan makanan dan minuman. Iya, jadi sambil nyamil ya. Tapi kalau misalkan terganggu dengan makanan nggak usah, nanti saat istirahatnya saja. Tapi kalau misalkan nyaman sambil nulis, sambil makan camilan sambil minum, nggak masalah, no problem. Siapkan, karena biasanya belajar itu berpikir menguras energi juga, sehingga sering lapar. Ya, dan tentunya di area tersebut jauhkan dari benda-benda yang membuat kalian kurang fokus. Jadi jauhkan aja, jauhkan dari benda-benda yang kurang fokus. Ya, itu yang kedua. Untuk yang ketiga, membuat jadwal belajar harian. Sebenarnya kalau di sekolah sudah disiapkan jadwal, dan kalau bisa jadwal tersebut gunakan dengan baik. Artinya ketika guru kalian memberikan tugas, kerjakan segera. Jangan sampai tugasnya dikirim dari jam 8 misalkan. Harusnya diselesaikan, targetnya harusnya jam 12. Tapi masih ada aja yang mengumpulkannya nanti malam, besoknya. Biasanya seperti itu. Jadi tugasnya harusnya hari ini deadline jam 12, tapi tetap aja ada siswa kita yang masih mengumpulkan tugasnya beberapa hari kemudian. Ya, itu jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Ya, artinya tolong sebisa mungkin kalian kerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Bahkan kalian bisa jadwal sendiri, seperti malam itu kan tidak ada tugas, jadi kalian bisa gunakan waktu-waktu tertentu untuk belajar. Oh iya, jangan lupa nih, tips yang keempat, ketika kita PJJ seperti ini, manfaatkan grup-grup dengan guru kalian untuk bertanya. Jadi ketika ada materi yang kalian belum pahami, belum kalian kuasai, nah itu tanyakan saja, jangan sungkan, karena akan senang guru jika ditanya. Ya, jadi ketika guru memberi pertanyaan, ada yang kurang paham, gak ada yang respon. Sedangkan ketika kalian diberikan tugas, bu saya nggak paham, seperti itu. Oke, jadi jangan sungkan untuk bertanya. Kalau bisa di grup aja ya, agar temannya yang tadinya nggak paham pun jadi nanti akan paham karena terbantu oleh jawaban yang ibu berikan tersebut. Ya, jadi jangan sungkan untuk bertanya. Ya, yang kelima, untuk tetap menjaga ibadah dan kesehatan kalian. Ibadah itu selalu ya nomor satu, malah harusnya ya. Ibadah untuk yang agama Islam, sholatnya, ngajinya, puasanya, dan selalu minta doakan terhadap orang tua, kepada orang tua. Walaupun sebenarnya orang tua tuh tanpa diminta pun selalu mendoakan dengan ikhlas tentunya. Ya, jadi jangan lupa tetap sholatnya tepat waktu, ngajinya dibaca Al-Quran tuh setiap harinya, karena itu akan membuat kalian merasa nyaman, dan insya Allah akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Dan selalu jaga kesehatan tentunya,
dengan olahraga ringan aja, nggak usah yang berat-berat. Lari-lari kecil, main sepeda sekarang yang lagi ngetren ya, main sepeda, tapi jangan yang jauh-jauh. Kalau ibu main sepedanya di rumah aja biasanya. Iya. Dan tetap selalu gunakan protokol kesehatan seperti mencuci tangan sering-sering, menggunakan masker saat keluar rumah. Iya. Jadi selalu pakai cadarnya juga ketika keluar rumah dan bawa sanitizer. Ya, mungkin itu tips dari ibu agar kalian tetap belajar sehat walau di rumah. Tetap semangat ya. Ya, karena masa depan ada di tangan kalian. Oke? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.